Paulus Waterpauw, warning kelompok kriminal bersenjata, kalau mau makan bilang. Melansir dari tribunpapua.com, Manokwari, mantan Kapolda Papua yang kini menjabat sebagai penjabat Gubernur Papua Barat, Paulus Waterpauw, meminta agar kelompok kriminal bersenjata KKB tak mengganggu proses pembangunan di wilayah tersebut. Untuk itu, Waterpauw meminta Polda Papua Barat agar membersihkan kelompok yang sering menghalangi pembangunan di Kabupaten Maibrat dan Teluk Bintuni, Papua Barat. Saya sudah sampaikan kepada Kapolda Papua Barat agar kipas tuntas habis seluruh kelompok yang menghambat pertumbuhan di Maibrat dan Bintuni, kata Waterpauw Sabtu 13 Desember 2022. Waterpauw meminta agar KKB tidak boleh mengganggu atau menghambat pembangunan. Saya mau kasih tahu, saat ini kita mau membangun dan memberi akses jalan, sehingga jangan dihambat, ujarnya. Bagi seluruh warga di Papua Barat, tidak boleh ada yang menghambat pembangunan infrastruktur jalan. Kalau kalian mau makan, bilang sama kita, jangan lakukan kekerasan kepada saudara yang tidak berdosa, tegasnya. Dibantai pula mereka pekerja jalan, Tuhan kutuk perilaku itu. Setiap darah menetes pasti dia akan menuntut kita suatu saat nanti, pungkasnya. Sebanyak 5 proyek strategis khusus infrastruktur dari pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan dibangun di Kabupaten Manokwari, Papua Barat. Saya dan Bupati sudah menghadang Menteri UPR, jadi kita akan mendapat 5 proyek strategis, kata Waterpauw saat memberikan sambutan di lapangan Borasi Manokwari Sabtu 3 Desember 2022. Kelima proyek strategis ini akan dibangun di Kabupaten Manokwari sebagai ibu kota Provinsi Papua Barat. Awalnya, pihak mengusulkan sebanyak 6 proyek strategis, namun pemerintah pusat hanya mengabulkan 5 di 2023. Bapak Menteri mau menyetujui 5 proyek strategis di Manokwari seperti ruang terbuka hijau, Bandara Rendani, jalan tol, dan Pasar Sanggeng, tuturnya. Olehnya itu, Waterpauw meminta agar seluruh masyarakat adat di Manokwari agar bisa menyelesaikan sesuatu secara baik. Bila pemerintah membutuhkan lahan, pemilik hak ulayat bisa berbicara dengan baik. Kalau sudah ada kesepakatan, jangan lagi ganggu dan palang, imbuhnya. Tabiat kita biasanya bapak serahkan anak cucu yang menuntut. Waterpauw menilai budaya semacam ini tidak baik bagi kemajuan pembangunan di ibu kota Provinsi Papua Barat. Kalau pembangunan mau kita tancap gas, maka harus semua pihak termasuk masyarakat, pemilik hak ulayat mendukung, tegas Waterpauw. Panglima Perang tolak Benny Wenda jadi Presiden Papua Barat. KKB Papua terpecah. Melansir dari poskupang.com, beberapa waktu lalu Benny Wenda mengklaim dirinya sebagai Presiden sementara Papua Barat. Dalam klaimnya itu, Benny Wenda menyebut wilayah Papua Barat telah terpisah dari Indonesia. Benny Wenda bahkan dengan percaya diri mengatakan Papua Barat sudah memiliki peraturan sendiri. Ia juga mengumumkan bahwa pemerintahannya telah membuka kantor di berbagai negara, termasuk salah satunya di Eropa, tepatnya di Inggris. Namun pernyataan dan klaim Benny Wenda itu justru dibantah salah satu panglima perang KKB Papua, Eganus Kogoya. Melalui video yang disebarkan di media sosial, Eganus Kogoya dengan tegas menolak Benny Wenda sebagai Presiden Papua. Menurut Eganus,
Kogoya, Benny Wenda bukan sosok yang tepat untuk menjadi presiden Papua. Pasalnya, selama ini Benny Wenda tidak hadir di lapangan bersama KKB Papua dan lebih memilih sembunyi di Inggris. Kalau kakak Benny Wenda mau jadi presiden, dia datang dulu di lapangan bersama TPN UPM, kata Eganus. Itu Benny Wenda mau atur negara di mana punya, Benny Wenda mau atur di Inggris tanakah, tambahnya. Eganus Kogoya menyayangkan sikap Benny Wenda yang selama ini tak hadir bersama KKB Papua. Sikap itulah yang menurut Eganus Kogoya membuat Benny Wenda tak layak jadi presiden. Orang di lapangan mana dia cari? Kalau dia tidak kenal orang di lapangan, tidak mungkin naik presiden, katanya. Di akhir pernyataannya, Eganus Kogoya menegaskan rakyat Papua tak butuh Benny Wenda. Oleh sebab itu, ia meminta Benny Wenda berhenti mengklaim diri sebagai presiden Papua. Rakyat Papua tidak butuh pemimpin yang egois, munafik, dan penipu seperti Benny Wenda, pungkasnya.